2 kelas? 3 kelas ya. Oke, berarti kan ya, ini momen terakhir kalian KBM olahraga di SMA dahulu diakhiri dengan praktek olahraga, ujian praktek olahraga. Berarti kan anak-anak ya, jadi seorang guru apa saja, ini tugasnya mendidik kalian. Mendidik ini dengan segala metode. Kalau guru olahraga utamanya ya, karena kaitannya dengan praktek ya. Ini yang jelas keteladanan ini diutamakan. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ing madya mangun karso tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi guru olahraga ini harus memberikan keteladanan, sehingga seperti Pak Anam tadi memberikan contoh gerakan ya. Contohnya tidak hanya itu saja, ini dalam kehidupan sehari-hari guru ini adalah teladan kalian. Maaf ya, yang belakang kamu nanti tak beri kesempatan ngomong, makanya sekarang perhatikan dulu. Saya berikan kesempatan ngomong nanti ya. Jadi jangan sampai mengganggu konsentrasi saya. Jadi apa yang saya sampaikan, bahwa guru harus menjadi teladan kalian. Jadi guru olahraga itu utamanya yang praktek ini, seperti ini, harus bisa menjadi teladan kalian. Dan ini Pak Anam dan saya dan guru keluarganya dari sini utamanya ya. Saya pikir seorang guru yang bisa jadikan teladan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pola hidup sehat kita lakukan, kita contohkan pada kalian semua ya. Pak Guru mengajak kamu olahraga, mengajak bukan menyuruh, karena Pak Guru itu juga olahraga. Pak Guru memberikan contoh kamu pola hidup sehat. Pak Guru memberikan contoh pola hidup sehat. Pak Guru tidak memberikan, tidak memakan, tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik. Contohnya merokok. Kebetulan ini keluarga yang tidak pernah merokok sama sekali. Bisa kalian contoh. Termasuk yang lain dalam hal ketertiban. Ya. Insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin. Makanya saya di SMA ini mencurahkan segala tenaga, mencurahkan tenaga pikiran ini demi kalian. Kalian boleh lupa dengan pelajaran yang lain, tapi jangan lupa dengan olahraga. Apalagi zamanmu anak-anak, zamanmu ini zaman yang tidak enak. Udaramu banyak polusi, makananmu tidak ada yang organik. Wah, ini jajan itu nggak jelas mbok pangan. Kamu kadang-kadang tidak mengerti makanan sehat. Panganan misalnya cilok, keuangan, sosor. Padahal makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat itu biasanya terkontaminasi dengan pewarna, penyedap, pemanis. Kamu juga suka pemanis-manis yang kadang pemanis buatan. Jadi bahanmu ini sudah bahan yang sudah tidak bagus. Alamnya tidak bagus. Nanti kalau kamu imbangi dengan pola hidup yang tidak bagus, kamu nanti masa aktifmu tidak akan lama. Dan sekarang sudah terbukti kalau zaman dulu, ya, zaman Pak Buang, Pak Anam ke atas itu ya, sebelumnya ya, maaf ya, jajan itu tradisional. Sing jenenge ciki-ciki orang jemblem. Ya, jajan tradisional. Jemblem dan lain-lain, gedang goreng, cemil, ya. Itu yang natural. Itu semua kan bahannya juga nggak dipupuk, nggak diobat, dan tidak ada penyedapnya. Gulanya gula beneran. Ya. Jadi oleh karena itu nanti saya Pak Anam ini ya mencurahkan pada kalian ini paling tidak sering saya sampaikan. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan biar kamu ingat. Kamu mesti ingat Pak Buang dulu menekankan seperti ini.
kamu akan ingat. Saya tidak rela kalau kamu muda-muda sudah nanti tiba sudah dituntun nyonengan. Jadi tuntunan sudah pakai apa? Tongkat. Apalagi nanti kamu pas numpak kursi roda. Dan ini sudah banyak fakta, Nana. Umur yang belum terlalu tua, ya maaf ya, saudara saya, umur 53, mungkin sudah saya sampaikan, meninggal gara-gara apa? Gara-gara terlalu sering mengonsumsi zat kimia. Dia kena asam urat, yang dikonsumsi obat-obat tanpa resep. Ada 3 obat yang dia konsumsi. Akhirnya lambungnya kena. Setelah lambungnya kena, ginjalnya kena. Bagus. Usianya masih 53. Ya, teman saudaranya Pak Buang dulu ada yang umur 43 juga gara-gara obat. Makanya aku nek kepengin sehat jangan sehat dengan obat, mangano. Makananmu itu adalah obat. Makananmu obat. Jangan obat jadikan makanan. Saya kemarin pernah dalam sebuah pelatihan yo, untuk nggo obat sak kresek, obatnya wake lho, obat kayak panganan. Betul itu. Camilan ke obat disampaikan. Mungkin ada kebetulan kaitannya yang disampaikan itu hubungannya dengan kesehatan. Mungkin pesertanya ada yang sangunya obat. Betul, masak kresek. Jadi kalau bisa makanan dulu, obat itu panganan. Dokternya kowe dhewe. Kowe kan iso ngira. Wah, aku ini kesel nih, perlu istirahat. Oh, ini saya ngantuk ini, tidur. Oh, saya lapar ini, makan. Ya maaf ya. Jadi konsumsinya yang bagus. Pola hidup saya itu lengkap anak-anak. Ya. Termasuk ya, jangan sampai nyiras. Aman. Ya, jangan nyiras. Apalagi narkoba. Aman. Ya. Nek sing misale sing nggak percaya, get no pisan dosis tinggi. Iya no wes. Ya, ben dan sukses. Biasanya teman-teman Pak Guru yang dulu peminum itu umur sekitar 40-an itu gak jelas anak-anak. Iya, ada yang diajak bicara sudah sulit karena sudah budek. Ya. Beberapa waktu yang lalu itu ya yang dulu kan gitu itu sak kelompok anak sak gitu itu sak kelompok ya geduk perokok peminum gitu. Waktu itu belum ada narkoba tapi sudah peminum, apalagi yang narkoba. Yang narkoba itu giginya hilang semua ya. Jadi pesan saya itu sehingga Pak Guru ini sekali lagi karena mencurahkan segala sesuatu segalanya kepada kalian. Kadang-kadang dalam sehari itu saya nggak rela kamu kalau sampai melakukan kesalahan, kamu nggak beradab misalnya, gue nggak sopan, gue nggak tertib, gue nggak disiplin. Aku nggak rela. Aku ingin kamu keluar dari sini apa yang saya katakan. Kue masuknya kambing, keluarnya jadi sate dan gulai dikonsumsi sama masyarakat. Masyarakat seneng sama kamu. Wah, diolah di zaman Nabi. Wah, ini sate bisa dimanfaatkan. Ini gulai. Semua bisa dimanfaatkan. Jadi kamu menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Sebagaimana doa yang selalu saya ucapkan setiap 5 waktu, anak cucu saya dan anak didik saya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh, yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang selalu saya ucapkan doa saya. Mungkin kamu masa mau bang doakan, bener. Tak doakan bener kan? Doa yang terbaik untuk kalian. Masa wong kereng biasanya nenen aku ndongano. Loh, yo nang kene rek. Nang kene kuwi itu pun saya seandainya marah. Itu hanya ketika berhadapan dengan kamu anak-anak. Aku marah begini ya. Ketika saya menghadap sana, saya sudah tertawa, sudah tersenyum karena sudah mengakui kesalahannya. Jangan diulangi lagi. Saya nggak rela. Pokoknya aku nggak ingin kamu itu masa depannya tidak baik. Saya ingin yang terbaik. Ya. Oleh karena itu, ya mungkin ya. Kalau kamu
di hati saya sudah tidak ada dosa. Mungkin aku marah kepada kamu, itu marahnya hanya biasa itu. Mari ngono nggak tak gawa mulai, aku mulai sudah bahagia. Karena saya sudah melaksanakan tugas dengan segala tenaga, sekuat tenaga. Sudah tidak tak pikir sudah, hilang. Sehingga saya misalnya marah saya itu ikhlas. Kadang-kadang saya lupa. Sehingga pernah ada seorang perwira polisi di Lumajang sana, pernah saya katakan, ya, dia langsung, Pak Buan, oh iya Mas, saya muridnya. Dia mengaku pernah dihukum. Maaf Pak, saya dulu pernah dihukum Pak Buan. Dihukum kenapa? Saya dulu di depan itu ya, kalau sampai anak misalnya nggak turun, itu tak hukum. Yang dihukum sekarang menjadi penegak hukum. Seorang perwira polisi yang komandan Patwal. Jadi Pak Guru sudah lupa. Oh iya Mas, maaf ya. Tidak Pak, saya yang berterima kasih. Jadi dia ingat. Makanya nek Pak Buang saya pikir sulit untuk dilupakan sulit. Mungkin kalau yang lain kue boleh lupa rumus matematika boleh. Kue lupa rumus fisika kimia kue boleh. Tapi kalau kamu udah olahraga, kamu nanti akan bermasalah. Kalau lupa rumus ABC, kue nggak akan kena asam urat. Tapi kalau kamu udah olahraga, bisa asam urat, bisa kolesterol, bisa penyumbatan pembuluh darah, bisa jantung koroner, bisa stroke, bisa diabetes. Ya, oke, ya. Jadi kamu sudah saya maafkan sejak dulu, ya. Dan oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mohon maaf kepada kalian. Ya, saya tolong diikhlaskan untuk dimaafkan. Ya, saya nggak ingin mungkin yang menurut kamu kurang enak di hati kamu, di perasaan kamu, ini menjadi ganjalan saya saat saya menghadap Sang Khalik. Amin. Saya nggak usah menunggu hari raya. Ya kalau kamu nyampe hari raya, tuh. Ya gak mesti rek. Aku kenapa ngono? Aku wedi mati. Karena saya takut sakit, saya jaga kesehatannya. Saya ingin sehat panjang umur. Besok gak usah loro nek waya mati ya semoro turu mati. Kalau sembahyang bablas. Soalnya ada yang seperti itu. Ya. Oke ya. Jadi bisa dimaafkan ya? Bisa. Ya? Ya oke. Nanti setelah Pak Ana menyampaikan pesan dan kesannya ya, nanti saya minta kalian, saya beri kesempatan untuk ngomong. Berikutnya monggo, silakan Pak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian terima kasih luar biasa hari ini ya. Ini pengalaman yang sangat indah sekali di pertemuan terakhir dalam pembelajaran PJOK di SMA Negeri Ambulu Tercinta. Ini Anda betul-betul mendapat dan ditakdirkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Anda bisa ikuti ujian praktek karena ada juga di antara teman Anda yang sakit, terus kemudian ada yang umroh dan lain sebagainya. Jadi beliau-beliaunya itu tidak ditakdirkan bisa duduk di sini kenang-kenangan terakhir untuk melaksanakan sebuah kegiatan ujian praktek PJOK ya, yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun di SMA Negeri Ambulu Tercinta ini. Dan ini kita patut syukuri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman sekalian, tentunya ini sesuatu yang sangat indah sekali karena wajah Anda semuanya berseri-seri dan aman, tidak ada yang terkendala. Mungkin ya kalau mungkin tadi ada yang praktek, ada yang kurang, itu hal yang wajar karena memang kondisi manusia kadang naik dan kadang turun juga. Ya, tetapi kita masih include sesuai dengan disampaikan oleh Pak Buang tadi bahwa kebugaran itu patut dijaga dan kebugaran itu tidak datang begitu saja, tetapi membutuhkan sebuah proses yang panjang, komitmen yang kuat, disiplin yang tinggi untuk menjaga kebugaran itu. Dan pengalaman itu tentunya harus sekalian sudah Anda dapatkan di 3 tahun di SMA Negeri Ambulu ini dengan keanekaragam gaya dan model mengajarnya, 3 guru olahraga yang berbeda. Ya, Bu Ema dengan gaya Bu Emanya, Pak Anam dengan Pak Anamnya, Pak Buang dengan gaya Pak Anamnya.
Justru ini Pak buahnya. Ya, berarti Anda menunjukkan masih konsentrasi, ya. Ketiga hal ini akan menggembleng Anda, ya, menggembleng dengan karakternya, dan ini akan menjadi warna. Karena hidup Anda itu besok di atas bumi, bukan di atas kertas. Banyak yang tidak tertulis, tetapi Anda harus bisa menyesuaikan diri dengan baik. Pengalaman-pengalaman itulah yang akan membuat Anda akan bisa menentukan langkah sendiri, ya, semakin lentur dan bijak dalam mengambil sikap, ya, dan tindakan di masyarakat besok. Ya, oleh karena itu pengalaman-pengalaman itu hasil interaksi Anda di SMA Negeri Ambul ini jadikan fondasi yang kuat sehingga Anda menjadi masyarakat yang baik dan diterima dengan baik. Anak-anak sekalian, pesannya Pak Anam, ya, perjalanan Anda tidak sampai dari sini. Anda masih panjang perjalanannya. Oleh karena itu, ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Man aroda dunya fahuwa bi'ilmi. Wa man arodal akhirah fahuwa bi'ilmi. Wa man arodahuma fahuwa bi'ilmi. Jadi urusan mencari ilmu itu tidak akan pernah ada batasnya. Jika Anda ingin hidup ini bahagia di dunia ini, ya, sukses di dunia ini dengan ilmu tentunya. Ya, jika Anda juga bahagia di akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Dan ingin Anda mendapatkan dua-duanya, maka dengan ilmu juga. Sehingga tugas Anda masih belum berakhir. Terus, ya, mencarilah ilmu dengan upaya dan usaha Anda semaksimal mungkin, dimanapun tempatnya, kapanpun, dalam situasi yang berbeda tentunya. Kalau yang di perguruan tinggi mau kuliah, silakan kuliah yang sungguh-sungguh, ya, ya, jangan tanggung-tanggung, ya, karena Allah Maha Tahu, siapapun yang sungguh-sungguh pasti akan menemukannya. Amin. Begitu juga Anda jika tidak kuliah, Anda menggeluti bidang apapun, jangan setengah-setengah, yang totalitas. Ya, dan jangan memegang gengsi Anda. Ya, korbankan gengsi Anda untuk masa depan Anda. Asal yang kamu lakukan positif, jangan Anda merasa malu. Ya, dengarkan ya. Ini penting sekali. Ini penting sekali, betul ini. Karena Pak Anam jadi pelaku. Saya pernah merasakan, maaf ya, saya tidak terbayangkan sama sekali saya menjadi guru di SMA Negeri ini, menjadi SMA Negeri Ambul ini. Maaf, menjadi guru tetap di SMA Negeri Ambul ini. Semua tahu perjalanan saya sangat berliku-liku, mulai dari bawah sampai saat ini tidak gampang yang saya raih seperti ini sekalian. Dan semuanya tidak terbayangkan. Tapi kalau Allah sudah mengendaki A, akan menjadi A. Dan itu di luar pemikiran saya. Dan ini benar. Ini pengalaman satu. Ini ringkasan cerita aja. Ya, ringkasan cerita. Saya SD kelas 5 pernah ini saya belak-belakan aja ya. Saya tidak akan merasa malu karena ini penting sekali bagi anak-anak sekalian. Saya kelas 5 SD pernah nyunggi leser, tahu leser? Isinya lumpia, jalan di depannya SMA Negeri Ambulu ini. Memutar dari Tutul, jalan raya, terus kemudian lewat depannya Semana ini, terus kemudian sampai Pasar Kempiang itu. Pernah saya lakukan. Saya megang tangan saya dengan megang es ini pakai es tremos, saya juga sudah merasakan. Iya. Kemudian saya kuliah yang pertama, di setiap pembangunan saya berangkat, mampir, dan harus kulaan roti dulu, kemudian saya sebarkan pagi jam 5:30 sudah keliling ke sekolah-sekolah saya antar. Sudah pernah saya lakukan. Selama 3,5 tahun saya selesai kuliah, walaupun di tengah-tengah sulit pagi kerja di sini. Ya. Kemudian masih belum selesai perjalanan saya harus kuliah. Ya, di Fakultas Olahraga karena menyesuaikan kebutuhan di sini. Karena kebutuhan di sini adalah ada peluang guru olahraga. Saya harus kuliah lagi. Saya harus kuliah lagi di Banyuwangi. Setiap seminggu sekali saya ke sana. Hari Jumat saya meluncur ke sana. Jumat jam 1 kadang bermalam di sana, kadang PP. Itu saya tempuh 2,5 tahun. Karena saya sudah punya S1 sarjana administrasi. Ijazah saya masih belum diperlukan. Perjuangan saya untuk mengubah saya menjadi guru sangat sulit sekali. Dan saya lakukan dengan penuh perjuangan. Ya, apapun yang saya tempuh, jalur yang positif. Dan itu pun masih belum bisa raih. Ya, dengan perjalanan ada tahap 1, tahap 2. Seolah saya sudah mau terlempar ke SMA 1 Lumajang. Bener ini.
saya mau terlempar ke SMK 1 Lumajang untuk sekalian. Ya. Dan itu keputusan dan kebijakan pemerintah. Tapi kenapa Allah masih memberikan solusi? 1 bulan kemudian ada program namanya penurunan passing grade. Saya harus kembali ke sini, nak. Dan itu atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak gitu, Pak Anam sudah di sana, SMK 1 Lumajang sana. Bahkan saya bilang sama istri saya waktu tes, istri saya ajak ke sana ke Lumajang. Saya tesnya di Lumajang sana. Saya tes lulus, bahagia sekali. Saya pulang, saya sampaikan sama istri saya, kan nginap di sana karena ujiannya pagi, saya harus nginap di sana. Kita bahagia dengan istri saya bahagia sekali. Tetapi setelah bahagia saya pulang, di jalan itu sholat duhur. Kemudian berpikir, Mas nanti sama kalau kerja di sini berangkatnya jam berapa? Waktu tes, sekabupaten yang tes, yang lulus hanya orang 4. Yang lulus hanya orang 4, saya pulang. Di jalan naik sepeda motor itu, perjalanan jauh itu, saya jalani, saya harus berangkat jam 3 malam, enggak apa-apa. Ini sudah menjadi tujuan saya dan impian saya. Jadi senang, tapi masih ada yang kurang. 1 bulan kemudian pemerintah mengambil kebijakan ada penurunan passing grade. Akhirnya di Kabupaten Jember termasuk Lumajang itu banyak yang lulus. Yang Kabupaten Jember yang semula 4 menjadi 14 orang. Akhirnya saya tidak bisa masuk ke sana karena guru yang di situ ada yang lulus. Akhirnya Pak Anam di tahap 1 itu tidak diterima di sana. Akhirnya Pak Anam masih belum lulus juga, masih ngambang. Tahap 2 sama ceritanya, masih ngambang belum. Akhirnya di tahap 3 itulah Allah memberikan solusi, memberikan kebijakan, siapa yang lulus akan ditempatkan di tempatnya. Bayangkan seperti itu. Kalau Allah sudah menghendaki maka akan menemukannya, dan itu jelas. Oleh karena itu, Anda usaha seperti apapun, perjuangan seperti apapun, satu hal yang kamu miliki, dan ini harus dikuatkan. Anda harus tetap berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk Anda semuanya. Oleh karena itu, jika besok ini Anda masih belum diterima di perguruan tinggi atau apa yang kamu impikan masih belum tercapai, Anda tetap harus berpikir positif. Allah akan mempunyai rencana yang lebih baik. Contohnya Pak Anam ini. Kalau ada saya egois, nggak mau, saya minta yang diterima yang tahap 1. Saya justru di Lumajang, di sana justru akan sulit. Mungkin keluarga saya akan saya boyong ke sana. Ya, itu untuk sekalian ya. Kemudian yang terakhir, mungkin selama pembelajaran Pak Anam di SMA Negeri Ambul ini, ya tentunya banyak kekhilafan baik sikap ucapan saya yang tidak berkenan pada hati saya, Anda semuanya. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena Anda adalah manusia-manusia yang istimewa, yang besok akan menjadi pioner di masyarakat, akan menjadi teladan di masyarakat, yang akan mewarnai masyarakat dan memajukan bangsa ini. Jadi pesannya Pak Anam, maka segala apapun yang kamu lakukan, asal itu baik, jangan gengsi dan totalitas, terus cari yang terbaik, ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk mengantarkan nasib Anda sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anam. Yang terakhir, tadi saya sudah ngomong, saya akan beri kesempatan pada kalian. Jadi oleh karena itu, ya mungkin 1, 2, atau 3. Boleh putra, boleh putri, atau putra putri. Jadi tolong sampaikan. Jadi barangkali ada yang sesuatu yang kesan baik maupun tidak baik. Saya berharap ada kesan yang tidak baik yang bisa kamu sampaikan. Ya, kamu sampaikan dengan tulus. Saya tidak marah, saya ikhlas sudah mulai tadi. Saya sampaikan bahwa kita di sini ini sudah maksimal dan dengan rasa ikhlas. Tidak ada hubungannya dengan nilai. Misal, saya marah dengan Pak Buang, terus aku tapi takut, tidak usah. Tidak ada hubungannya dengan nilai. Oke, silakan monggo. Barangkali ada yang mau ngomong di sini. Ayo. Udah ngomong tadi. Yang putri. Ya. Putra putri. Silakan. Ayo cepetan. Saya wis Pak, saya Pak. Ya, kamu. Ya. Oke, ya siap. Soalnya gak kesorot dewe kan ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, kan biasanya Pak Buang ini terkenal sama motivasinya Pak. Nah itu entah motivasi pernakan,
Karena itu kan dari pengalamannya Bapak sendiri, itu sangat membantu saya Pak. Tapi mohon maaf Pak, itu kadang udah diceritain ceritanya. Bapak udah cerita donor darah udah sampai 5 menit. Bapak cuma butuh waktu 4 menit, 43 detik. Itu udah cerita 3 kali Pak. Bapak juga pernah cerita perwasitan, kan ada wasit yang disogok, itu uang haramnya jadi kolesterol, asam urat. Pak Buang ya ambil uang haram itu, jadi Pak Buang masih kuat. Ya, terakhir saya mau tanya, itu kan Pak Buang selalu konsisten ngevideo, vlog. Itu pertama kan nggak ada yang nonton, sampai subscribernya banyak, itu gimana konsistennya Pak? Sama sepedaan nggak bosen-bosen itu gimana? Saya tanggapi ya. Berarti dia sampai ingat berapa kali, 4 kali. Berarti dia tidak akan lupa seumur hidup. Sampai ingat rekor saya, apa? Rekor saya. Waktu saya donor itu 4 menit 43 detik ya. Dia ingat-ingat, mungkin kamu juga akan mencoba. Saya berapa menit, berapa detik. Loh iya? Berapa ya? Itu ada hubungannya dengan kesehatan. Ya. Jadi semuanya itu. Terus yang terakhir, ya. Nah ini ya sama dengan Pak Anam tadi ya. Jadi hidup ini jangan ada kata putus asa. Terus melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Ya benar. Ya saya maaf. Saya jadi YouTuber ini sebenarnya awalnya bukan cita-cita. Kalau menurut zaman, saya loh bukan zamannya. Terus ada yang beri motivasi begini. Yang memberi motivasi itu malah YouTuber. Jadi kadang-kadang orang itu kan tahu potensi. Pak Bang, sama kegiatannya banyak. Sama harusnya didokumentasikan dalam YouTube, sama-sama pakai data. Terus akhirnya sama jadi YouTuber saja. Loh gimana caranya? Saya ini tanya Pak Adi, guru yang IT-nya paling tidak nyambung ya saya ini. Loh iya, terus paling goblok IT. Cuma semangatnya paling tinggi. Tangannya dulu tanya, ketika main volley, Pak Anam. Wah, semangatnya apa? Stamina-nya luar biasa. Padahal untuk mempunyai stamina yang bagus ya, itu nggak bisa 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun. Mungkin saya juga sering mengatakan, sejak saya SMP saya melakukan olahraga ini dengan teratur dan terukur. Jadi panjang, ya termasuk apa? Orang jadi YouTuber, kamu pengen jadi YouTuber? Jadi YouTuber seperti orang ibadah anak-anak. Jadi kamu jangan pamrih. Aku apa-apa tak ambil juga. Niat saya apa? Bek menawar ini sebeng kepengen delok. Maaf ya, kadang-kadang ada yang saya video itu orangnya sudah mati. Loh iya, saya habis dipanggil Pak Camat gara-gara mengupload jeglongan sewu itu. Pertama tak undat-undat jeglongan sewu, tak undat-undat. Mari mau dibangun, dibangun ya ucapkan terima kasih. Jadi mau undat-undat terima kasih. Saya dipanggil, jadi camat itu utusan bupati. Saya dikasih uang ternyata. Saya pikir, wah gitu, camat baru. Mari tak video. Lah kok sakulan kemudian mati dia. Meninggal dunia. Lalu ada lagi dokter Dudung. Saya ingat kejadiannya pas hari apa ya? Hari libur di apa? Imlek. Februari tanggal muda. Tak syuting sama saya dengan teman-teman. Tak gojoloki, saya biasa gojoloki orang. Maksudnya biar seneng gitu loh. Mari ngono. Pas hari nyepi, gue lagi tak buntuti sama saya, bareng sama saya, karena dia pakai e-bag, saya naik itu ditinggal.
pulang tak pamiti, Pak saya mau pulang. Iya Bang, hati-hati. Saya juga nggak ngomong, sampai juga hati-hati, saya nggak ngomong gitu. Padahal disabrang, dicegat sama malaikat menyangkut nyawa. Meninggal disabrang. Ya, jadi saya melakukan itu dengan tulus. Bahkan ada apa? Namanya bapaknya Ahmad. Terus anaknya namanya Bayu Tirta, ingat Mas? Bayu Tirta itu orang kemarin tahu, penyelam. Ya, Bayu Tirta itu saya pas itu YouTuber, kalau nggak salah YouTube saya yang pertama itu. Bayu Tirta itu. Saya ngerekam itu ada Pak D-nya loh nggak salah. Saya tertarik Bayu Tirta. Bayu Tirta itu kok duwe manuk mager. Ternyata dia itu pencari bulu. Mencari bulu. Akhirnya tak rekam. Terus setelah itu mungkin nggak sampai setengah bulan, Pak D-nya meninggal dunia. Akhirnya dia izin saya, Pak, saya mau download video ini Pak, karena ada kenang-kenangan Pak D saya yang meninggal dunia. Loh yang mana? Yang Sarungan. Oh ya, silakan. Ya. Jadi kalau orientasi saya YouTube itu saya ikhlas apa? Ya baik menunggu kamu pengen lihat. Saya dulu SMA seperti ini. Pasti nanti akan berubah. Kuliah aja nanti kalian berubah. Apalagi udah jadi orang, berubah lagi. Pak Adi ini dulu, Pak Adi tetap seperti itu. Pak Adi tetap. Ya. Kan banyak guru yang dulunya masuk sini kurus, tapi setelah di sini berubah. Kalau Pak Adi tetap konsisten. Ya, konsisten. Ya, yang lain-lainnya sudah berubah, Pak Adi tetap konsisten. Yang oke, silakan, mau Pak Adi, mumpung ingat. Oh, di sini alatnya Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan tentang kurikulum, saya mengapresiasi yang info terkini dari Pak Buang tadi. Harusnya orang yang melewati jalan raya Ambulu Kota menuju ke timur ini sampai daerah Telkom itu harusnya selalu berterima kasih ke Pak Buang. Saya melewati situ hampir selalu ingat Pak Buang. Kenapa? Jalan itu dibangun, satu diantaranya adalah penyebabnya Pak Buang, karena beliau inilah orang yang pertama. Istilah golongan sewu yang menyebut namanya adalah Pak Buang sambil mondel sambil tertawa. Wah, golongan sewu terkenal sampai mungkin didengar oleh Bupati, dibangunlah dicor sehebat itu. Apa Pak Buang? Ya, orang ini adalah orang yang konsisten merawat kesehatan, dan perlu kita sadari bahwa enak-enaknya orang adalah orang-orang yang sehat. Wes, enak-enaknya orang adalah orang yang sehat, mau apa pun enak. Makanya semoga sehat semuanya. Ya, berikutnya dari kurikulum anak-anak. Besok pagi jenengan wajib masuk semua. Jam pagi biasa normal itu setelah kita seraya doa, marah dengan doa, ikut kelas 10, jenengan di kelas masing-masing. Kemudian nanti ada tentor atau petugas dari GO mungkin karena saya operation. Kita mengikuti tryout UTBK secara nasional. Ini sepertinya yang terakhir persiapan kalian jika nanti akan tes ke perguruan tinggi negeri melalui jalur tulis. Semoga lulus semuanya. Amin. Sampai pada perguruan tinggi yang diinginkan. Setelah UTBK selesai sekitar jam 11 segera urusi nomor PSAJ tulis. Ujian tulisnya nanti tanggal 18 sampai tanggal 27. Oke. Segera urusi nomor di ruang TU. Dan itu aja, terima kasih. Semoga sukses semuanya. Amin.
Terima kasih Pak Tis. Ya, terima kasih Pak Tis. Oke, berikutnya yang lain mungkin ya. Yang lain? Sudah cukup. Cukup. Ya, kalau sudah cukup, saya ya, ini kita balik sekarang. Mulai tadi IPS kok diterekno terus. Saiki tak walik fotone dhisik dhewe. Setelah foto nanti berbagai pose ya, berbagai gaya. Setelah itu video ya. Kalau nanti aku bantu nanti ya ambilkan videonya dari situ. Terus setelah itu nanti yang sudah selesai foto, kamu nanti sebelum pulang nomormu kumpulkan, lengkap, ya, kumpulkan urut, ya, terus nanti kumpulkan di sini, ya, terus kamu baru boleh pulang, ya, oke, silakan kelas IPS dulu. Kamu kelas apa? IPS. IPS. Belum di kos. Iya ya. Siapa Kayak lo? ya. Kamu minta bantu. Siapa? Kayaknya 2 lapis ya. Lapis yang pertama banyak ya. Putranya boleh ngetrap di bawah Singan orang gai. Singan on. Jan. Oh, kering. Hari terakhir guys, ini Ya, guys. selamat datang. Saya Muhammad Jabdausi dari kelas 22 kedua. Siapa? di komando, gaya apa yang pertama? Normal. Dinsoen. Ya, oke. Andok hitungan dok ya? Nggih, Pak. Ayo, Iya, gaya pertama. Sek. Formal ya? 1, itu mana? Yang sana. 1, 2, 3. Yang kedua apa? Kedua sih. 1, 2, 3. Ya, yang ketiga piye? Satu, 2, 3. Yang keempat? Iya. Yang keempat. Satu, 2, 3. Vamos! Enteni aku sih ra foto rek. Sopo nganu sikil sih das? Vita. Dua. Jaya. Kok bodoh Gini, Bang. Suara nih. 1, 2. Yo. Apa?
Belajar bersama, bekerja bersama, hebat. Belajar bersama, bekerja bersama, hebat semua. Yang mendapatkan SMA negeri. Satu, dua, tiga. Ayo kok, singin aku. Oh sing angel anu IPS 3. Seleri. Kok Raden cantiknya. Ya cang jiwit aku, Jak. Bisa mbek Raina aku iki. Nak jiwit ya. Kon ngomong iku masuk ini, Jak. Rokasio.